Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Selamat datang, Pak. Ya, Ya, Halo. halo, halo Pak. ya. Bisa dengar ya, Pak ya? Ya, ya. Ya, sebentar ya, Pak ya. Untuk peserta mungkin udah lumayan banyak ya, Pak ya, yang hadir ya. Oh ya, sebelumnya. Selamat Assalamualaikum siang. Pak Asep. Ya. Untuk Bapak Ibu peserta, mungkin karena udah banyak yang hadir ya, mungkin bisa kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Lutfi dari PSLH ITB. Insya Allah akan menjadi moderator pada sesi siang kali ini. Untuk materi selanjutnya, kita akan ada materi dari Bapak Erik Teguh Primiantoro dari Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Materi akan mengenai tata cara penyusunan dokumen RPPLH. Kilas untuk background dari Bapak Erik ini, Bapak Erik telah melaksanakan studi sarjananya di Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, kemudian melanjutkan ke Faculty of Environmental Studies di York University, Toronto, Kanada. Baik Pak, untuk materinya kira-kira udah bisa dimulai Pak untuk dipaparkan Pak? Oke, terima kasih. Saya akan mulai. Oke Pak, terima kasih Pak. Sambil saya share screen ya. Oh ya bisa Pak, monggo Pak. Ya. Terima Sudah kasih Pak Erik sudah hadir. Terima kasih Pak Asep. Tadi deg-degan tadi soalnya. Tiba-tiba diajak rapat sama Bu Menteri tadi. Iya. Silakan Pak. Oke, terima kasih ya. Kita akan mulai. Jadi yang pertama-tama, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada teman-teman dari PSL ITB yang telah mengundang kami ya untuk berbagi pengalaman, berbagi informasi terkait dengan salah satu instrumen PPLH yang ada di Undang-Undang 32 itu adalah terkait dengan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang kita sebut sebagai RPPLH tadi. Jadi kita akan coba men-share, waktu saya kurang lebih kan 1,5 jam, mungkin saya nggak presentasi, mungkin kurang lebih 1 jam lah. Sisanya nanti kita akan coba untuk berdiskusi ataupun berdialog lah terkait dengan RPPLH ke depan nanti. Jadi saya akan memulai materinya. Jadi ini adalah bagian dari pengembangan sistem tata kelola PDL KWS terintegrasi secara elektronik nanti. Nah, salah satunya adalah terkait dengan materi instrumen tentang RPPLH tadi. Jadi ada 3 materi yang akan saya akan sampaikan di sini. Jadi yang pertama mungkin kita akan bicara prinsip dasar dulu. Kemudian nanti bagian dari RPPLH yang tidak terpisahkan, kita coba bagaimana mengintegrasikan antara inventarisasi dengan nanti ujung-ujungnya adalah ke RPPLH. Yang kita saat ini RPPLH hanya berdasarkan surat edaran Menteri LHK 2016 tempoh hari ya. Jadi yang pertama kita akan masuk ke prinsip dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang kita kenal sebagai PPLH. Jadi yang pertama, di sini dari berbagai proses yang kita lalui segala macam, kemudian dari berbagai assessment, akhirnya kita ambil posisi bahwa terkait dengan inventarisasi, kemudian KLAS, daya dukung, dan RPPLH, maka basis yang kita ambil adalah bagaimana kita melindungi yang kita sebut sebagai jasa lingkungan hidup atau environmental services tadi. Jadi artinya fokus kita adalah terkait dengan nanti regulasi terkait dengan PDL KWS itu akan lebih banyak fokus pada perlindungan untuk atau pengelolaan terhadap jasa lingkungan hidup itu sendiri. Di sini ada gambar. Gambar yang pertama adalah menjelaskan hubungan antara kita sebagai manusia dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Di situ ada di dalam Undang-Undang 32 pasal 12 itu disebutkan bahwa setiap pemanfaatan sumber daya alam termasuk juga nanti RPPLH, itu wajib pertama menjamin keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup. Yang pertama. Kedua, keberlanjutan produktivitas. Nah, keberlanjutan proses dan fungsi sama produktivitas, kalau kita lihat dari gambar,
itu maka terkait dengan isu-isu yang ada di sistem ekologi kita. Ada 4 prinsip dasar yang situ. Yang pertama adalah aliran energi. Kemudian aliran energi tadi menjadi basis untuk menggerakkan siklus air dan siklus materi, dan juga ada dinamika komunitas atau biodiversity di situ. 4 komponen ini saling berkait satu sama lain. Perubahan terhadap satu komponen akan menyebabkan perubahan terhadap komponen yang lain. Dan ini keberadaannya sangat tergantung daripada tekanan kita sebagai manusia. Dari berbagai hal tadi, maka semuanya akan menghasilkan jasa lingkungan. Nah, sebelah gambar yang di sebelahnya terkait dengan bagian-bagian itu terkait dengan jasa lingkungan yang menyeradakan gambar yang ada terkait dengan itu tadi. Nah, RPPLH itu adalah bagaimana kita nanti kita bisa, jadi prinsip dasar kajian lingkungan, baik di konteks AMDAL, KLAS, RPPLH itu prinsip dasarnya adalah kajian lingkungan, hanya bedanya kalau di RPPLH kita membangun KRP sendiri, itu KRP dalam rangka pelindungan lingkungan hidup. Kalau di KLAS kita menggunakan kajian tadi untuk sebagai faktor koreksi dari KRP sektor. Nah, konteksnya nanti adalah bagaimana lewat RPPLH kita bisa membangun tata nilai, itu nanti bisa diterjemahkan dalam berbagai hal. Itu ada pengetahuan, ada berbagai rekayasa teknologi, dan juga berbagai bentuk kelembagaan nanti ini. Bagaimana tadi RPPLH tadi menjadi berarti governance di sini kita harus bangun. Tujuannya tadi bahwa RPPLH tadi bisa menjamin keselamatan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat tadi. Nah, kita punya Undang-Undang 32 2009. Jadi ada 6P yang kita sebut. Nah, posisi RPPLH itu ada di bagian hulu. Maka ini kita kira sebagai safeguard yang ada di bagian hulu. Dan RPPLH itu adalah merupakan produk akhir dari proses inventarisasi ekoregion dan daya dukung daya tampung tadi. Jadi itulah KRP menjadi basis bagi berbagai regulasi di berbagai bidang dalam terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, RPPLH siogianya itu akan terintegrasi dengan instrumen-instrumen yang lain tadi. Jadi RPPLH akan berbicara di level landscape konteksnya, dan bagaimana level landscape tadi diterjemahkan ke dalam berbagai aspek tadi. Jadi nanti dalam konteks RPPLH tadi, berbagai instrumen tadi, baik yang sifatnya atu dan awasi, atau diri sendiri, maupun berbagai pendekatan keuangan, atau financial approach menjadi basis untuk kita bisa membangun itu semua nanti. Nah, kembali kepada prinsip dasar nanti ini. Ini kadang-kadang kita perlu tekankan di sini. Jadi di Undang-Undang 32, kalau kita terjemahkan PPLH tadi, pelindungan pengelolaan lingkungan hidup, pada dasarnya adalah satu rangkaian yang sistematis terarah segala macam dalam rangka menjaga 2 aspek tadi, daya dukung sama supaya kegiatannya tidak cemar dan rusak, gitu konteksnya. Daya dukung lewat pelestarian fungsi, cemar rusak tadi lewat upaya pencegahan pencemaran kerusakan, lewat pengendalian tadi, itu konteksnya. Mulai dari level landscape sampai ke level project nanti konteksnya. Itu harus kita terjemahkan. Nah, tantangan berikutnya adalah bagaimana kita membangun pemantauan kualitas lingkungan di pada level landscape tadi, yang nanti punya implikasi ataupun berkorelasi dengan pemantauan di level tapak-tapak kegiatan tadi konteksnya. Itu kita harus menjadi basis ke depan nanti. Nah, bagi teman-teman nanti yang terutama dari daerah, konsultan, ataupun yang memang perguruan tinggi, maka investasi di data lingkungan landscape menjadi penting untuk bisa kita membangun, didaya gunakan untuk berbagai kajian-kajian lingkungan. Mulai dari KLAS, AMDAL, UKLPL, sampai ke kajian-kajian yang lebih detail lagi. Inilah basis yang kita harus bangun tadi. Jadi PPLH, di sini salah satunya RPPLH adalah bagaimana kita menjaga lingkungan tetap lestari, bagaimana lingkungan tidak cemar dan rusak tadi. Nah, ini kita tambahkan emisi GRK karena tema ke depan, pembangunan ke depan adalah low carbon. Maka di situ emisi GRK menjadi salah satu indikator utama juga untuk melihat apakah rencana pemanfaatan SDA kita sudah memperhatikan terkait dengan pembangunan rendah karbon tadi. Nah, ini posisi instrumen PDLKWS dalam konteks visi misi Presiden maupun kedaulatan lingkungan maupun visi Indonesia 2045. Jadi nanti salah satu, karena RPPLH kan 30 tahun, maka konteksnya RPPLH juga harus bisa membangun melihat visi Indonesia 2045, kedaulatan lingkungan, dan juga SDGs tadi, dengan berbagai faktornya tadi. Nah, di sini ada challenge. Challenge terkait dengan RPPLH adalah terkait dengan kerangka kebijakan.
Nah, ini kita punya di kita sendiri PP masih sedang berproses. Permen kita belum punya itu, jadi tantangannya adalah bagaimana kita membangun legal framework tadi. Nah, ke depan nanti RPPLH dalam bentuk permen tidak akan terpisah dengan inventarisasi plus dengan daya dukung. Jadi nanti akan ada sistem yang terintegrasi. Pedoman teknis juga menjadi mesti challenge, nanti konteksnya seperti apa. Kelembagaan dan SDM, nah salah satunya lembaga pelatihan, kurikulum, segala macam menjadi penting. Nah, sistem informasi juga menjadi penting nanti ini untuk RPPLH. Semangatnya adalah basisnya adalah data digital tadi konteksnya. Nah, ini kalau kita lihat berbagai macam posisi instrumen-instrumen lingkungan hidup, mulai dari KLAS, RPPLH, dan instrumen yang lain, plus inventarisasi, dalam rangka mempengaruhi keberlanjutan di level landscape. Challenge-nya apakah RPPLH cuma dari dokumen, tidak menjadi basis bagi keberlanjutan di level landscape atau tidak. Nah, itu challenge yang harus kita lakukan. Karena itulah RPPLH bisa memberikan basis data informasi yang relatif memadai, yang bisa menggambarkan karakteristik bentang alam yang ada di masing-masing. Jadi semua data bisa didaya gunakan untuk RPPLH, bisa didaya gunakan untuk KLAS, sampai ke didaya gunakan untuk perizinan berusaha, termasuk di bidang AMDAL maupun usaha kegiatannya tadi, level seperti itu. Plus sampai dengan data pemantauan kualitas lingkungan tadi. Ujung-ujungnya bahwa RPPLH bisa berhasil jika daya dukung daya dapur bisa terjaga, kemudian juga kondisi lingkungan, tingkat pencemaran kerusakannya atau IKLH-nya nanti wujudnya itu bisa ditingkatkan konteksnya. Ini kalau kita lihat tadi keterkaitan tadi berbagai instrumen tadi, posisi kita di nomor 3 yang hari ini. Nomor 3 tadi posisi tadi adalah sangat terkait dengan instrumen yang ada di bawahnya, baik ecoregion inventarisasi maupun instrumen yang ada di samping, mulai dari KS sampai ke AMDAL, maupun instrumen yang ada di atasnya, instrumen ekonomi. Jadi RPPLH itu juga akan sangat berarti jika memang berbagai instrumen ekonomi, ada neraca, ada valuasi segala macam, dan juga berbagai bentuk kegiatan-kegiatan instrumen ekonomi bisa menjadi salah satu bagian dari instrumen RPPLH. Karena nanti konteksnya kan kita bicara lingkungan, tidak hanya bicara masalah romantisme, tapi bicara lingkungan juga bicara duit, bicara uang, bicara konteksnya adalah terkait dengan moneter tadi. Kebijakan-kebijakan moneter bisa menjadi pendorong untuk aspek pelindungan lingkungan itu tadi. Nah, ke depan saat ini kita sedang mengembangkan sistem tata kelola terintegrasi. Jadi nanti kita akan integrasi kebijakan. Jadi konteksnya surat edaran, kemudian permen inventarisasi, permen daya dukung plus RPPLH akan jadi satu kesatuan regulasi ya. Kemudian kita akan coba integrasikan data informasi geospasial. Jadi nanti ini sudah banyak pengalaman. Nah, basisnya nanti adalah sistem informasi berbasis web ya. Nanti kita bisa akan memudahkan kita untuk melihat pada saat menyusun RPPLH, KLAS ataupun kegiatan kajian-kajian lingkungan lain, kira-kira di lokasi yang akan kita susun itu ada apa aja. Nanti kita akan lebih banyak membantu. Nah, mudah-mudahan dalam bulan Juni ini sudah ada prototipenya, kita bisa kita perlihatkan prototipenya tadi. Dan mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian dalam rangka kita membangun bersama-sama ini. Nah, ini basis-basisnya, ini sekedar ini. Jadi yang di sini dalam beberapa undang-undang konteksnya itu, yang pertama RPP menjadi dasar penyusunan di dalam rencana pembangunan jangka panjang, bukan berarti RPPLH seakan-akan berada di atas RPJP maupun RPJMN. Justru RPPLH fungsinya sebagai memperkuat aspek pelindungan lingkungan, safeguard bagi RPJP maupun RPJM, lewat RPPLH maupun lewat KLAS tadi. RPPLH juga menjadi basis pemanfaatan sumber daya alam nanti. Kita akan coba kenalkan nanti terkait dengan infrastruktur ekologis yang menjadi salah satu basis utama nanti RPPLH tadi. Nah, ini tadi kunci-kuncinya, jadi message-nya adalah RPPLH fungsinya, posisinya juga sebagai safeguard. Jadi prinsip dasarnya kajiannya hampir sama dengan KLAS maupun kajian lingkungan hidup, hanya membedakannya bahwa RPPLH kita membangun KRP sendiri, KRP lingkungan, sedangkan KLAS kita menggunakan data informasi untuk mengkoreksi KRP dari kebijakan sektor maupun wilayah tadi. Nah, ini berbagai hal tadi dari konteks-konteksnya tadi, jadi kita kembali ke dasar bahwa RPPLH harus menjadi basis, salah satu indikator utamanya daya dukung daya tampung, kemudian juga cemar rusak, di situ indeks kualitas lingkungan nanti, plus juga terkait dengan berbagai macam aspek terkait dengan isu-isu rendah karbon. Dan yang paling penting juga adalah ini menyangkut tata kelola nih.
governance tadi maupun kelembagaan masyarakat tadi, itu juga menjadi kata kunci. Dan nanti RPPLH ini harus bisa memberikan warna terkait dengan bagaimana bisa menjadi alat instrumen untuk mewujudkan good environmental governance tadi. Itu yang pertama terkait dengan konteks RPPLH, posisinya, prinsip dasar terkait dengan pelindungan lingkungan hidup tadi. Nah, sebelum kita masuk ke RPPLH, maka langkah yang pertama di surat edaran juga SE 5/2016 itu bagian awal dari proses inventarisasi lingkungan. Nah, sekarang bagaimana sih bentuk inventarisasi lingkungan dalam konteks yang lebih detail, yang lebih konkret, terjemahan dari yang ada di Undang-Undang 32 tahun 2009 tadi. Ini beberapa hal tadi kita lihat di sini, bagaimana posisi inventarisasi dalam kaitan dengan RPPLH baik nasional maupun provinsi dan kabupaten kota. Basisnya inventarisasi LH pada dasarnya adalah data informasi SDA. Ini ada beberapa, ada 6 penting aspek: potensi, jenis, bentuk penguasaan, pengelolaan, bentuk kerusakan. Nah, ini saya tambahkan warna merah, karena di sini tidak hanya aspek kerusakan, tapi juga aspek pencemaran lingkungan. Nah, salah satu bentuknya nanti salah satu juga bisa emisi, ya, konflik dan penyebab konflik. Nah, bagaimana kita bisa menggambarkan 6 aspek tadi, dan bagaimana 6 gambaran tadi bisa diterjemahkan dalam konteks RPPLH tadi. Nah, ini konteks ke depan. Jadi kita akan mencoba mengintegrasikan mulai dari nomor 1 sampai ke nomor 7. Jadi mulai dari inventarisasi, D3TLH, sampai dengan penyusunan dan pelaksanaan RPPLH tadi. Jadi yang pertama, bahwa inventarisasi D3TLH bukan bagian yang terpisahkan dari RPPLH. Jadi satu bagian yang utuh, terintegrasi menjadi satu proses yang memang utuh tadi. Jadi yang pertama, itu diinventarisasi. Nanti kita salah satu basisnya karena kita PPLH, maka pada saat kita bicara PPLH, maka basis utamanya salah satu adalah peta ecoregion tadi. Dan juga nanti dari situ kita bisa mengidentifikasi berbagai hal tadi. Jadi nanti ada tahap persiapan, jadi ada tim inventarisasi segala macam dengan berbagai macam metodologi. Nah, ini teman-teman perguruan tinggi bisa membantu mengembangkan berbagai metodologi. Nanti ada pengumpulan data informasi, baik data sekunder maupun data primer. Nah, sifatnya nanti data-data primer itu adalah dalam rangka ground check ataupun verifikasi, karena basis inventarisasi LH lebih utama adalah terkait dengan data-data sekunder. Plus analisisnya, baik terutama adalah spasial, di sini karena kita bicara lingkungan, dan bagiannya DPSIR, nanti kita berikan contohnya. Nah, sangat bagus pengalaman pada saat kita nyusun KLAS kemarin yang ada di Kalteng, di lahan gambut, itu kronospasial menjadi sangat penting di sini, di inventarisasi. Jadi kita coba bagi kembali kasusnya yang di Kalteng dari tahun 90 sampai dengan 2020, kita lihat dinamika perubahan landscape-nya, perubahan tutupan lahan, plus dengan berbagai macam dinamika regulasi kebijakan yang ada. Jadi ada kronospasial terkait dengan perkembangan evolusi kebijakan, dalam konteksnya juga dikaitkan dengan fakta-fakta biogeofisik yang ada di lapangan tadi. Nah, itu juga sangat bagus nanti terkait dengan inventarisasi tadi. Nah, dari berbagai macam data inventarisasi, itu ada beberapa data yang nanti bisa dimanfaatkan untuk penghitungan D3TLH. Tapi ada juga beberapa data yang langsung bisa digunakan untuk perumusan RPPLH. Dari dukun daya tampung yang kita akan gunakan basisnya landscape. Jadi kita mungkin untuk skala-skala detail, nanti konteksnya contoh misalnya daya dukung danau, kita nggak dihitung sendiri sebagai daya dukung danau, tapi danau menjadi bagian dari landscape, menjadi salah satu komponen dari D3TLH. Jadi yang kita akan hitung nanti daya dukung basisnya landscape dengan menggunakan jasa lingkungan. Yang saat ini ada adalah air, pangan, sama lahan prima dan laut. Air sudah ada penetapannya, lahan pangan prima lagi dibangun, laut itu sama sekali kita memang belum dapat gambaran seperti apa bentuknya. Nah, kemudian nanti dari konteks semua berbagai macam data informasi tadi, itu ada muatan RPPLH, itu ada arah kebijakan, strategi terkait dengan 4 aspek tadi. Nah, ini aspek teknisnya nanti di sini nih. Nah, challenge-nya nanti adalah di proses politik. Proses politik di sini ada terkait dengan penetapan implementasi perda yang melibatkan teman-teman di DPR, karena sifatnya adalah regulasi perda yang harus melibatkan anggota dewan. Nah, tantangan berikutnya, RPPLH juga seharusnya bisa menjadi basis untuk melakukan monitoring di level landscape.
Jadi kita juga bisa memberikan arahan lokasi-lokasi mana yang memang menjadi prioritas untuk pemantauan dan lokasi-lokasi mana untuk prioritas untuk di pengawasan tadi konteksnya ini. Nanti basis jasa lingkungan ataupun jasa ecosystem services atau environmental services tadi. Nah, prosesnya itu dari sejak awal diharapkan bisa melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun berbagai hal, pelaku usaha segala macam, perguruan tinggi, dan itu bisa terlibat dalam setiap proses tadi. Walaupun memang tidak mudah untuk melibatkan berbagai pihak tadi. Nah, ini muatan inventarisasi, kita akan bisa lihat di sini, nanti kita akan coba terjemahkan masing-masing tadi dari bentuknya, dan contoh-contohnya nanti kita akan coba lihat. Nah, ini contohnya. Jadi nanti konteksnya pada saat inventarisasi, dari pengalaman berbagai hasil yang kita lakukan, kita kemarin mengintegrasikan data informasi geospasial, inventarisasi dalam konteks juga nanti data tadi menjadi basis untuk KLHS. Kemudian jadi nanti jangan sampai di lokasi yang sama, KLHS datanya A, RPPLH datanya B nanti. Kalau bisa data-data itu tadi inventarisasi bisa digunakan untuk RPPLH, KLHS, maupun untuk instrumen-instrumen lain yang lainnya. Tinggal nanti tergantung dari detailing ataupun skala dari masing-masing kegiatan tadi. Jadi yang pertama, bayangkan kita akan menyusun RPPLH di satu tempat, maka nanti basis yang pertama harus kita bangun adalah wilayah tadi, yang memang notabene wilayah administratif sebagai basis penyusunan RPPLH, secara ekologis itu tergantung dengan interkoneksi dengan wilayah sekitarnya seperti apa. Jadi kita nanti basisnya adalah di sini karena kajian lingkungan adalah batas ekologis menjadi penting. Kita kenal sebagai batas fungsional. Itu menjadi batas kajian. Nah, wilayah penetapannya adalah di wilayah administratif tadi. Dari berbagai peta ekoregion kita bisa menghasilkan berbagai tipe ekosistem, basisnya vegetasi asli, dan juga diharapkan nanti ada beberapa teori dari tipe-tipe ekosistem tadi adalah berbagai jasa lingkungan tadi. Jadi nanti di sini kita kata kuncinya bagaimana bisa memetakan secara spasial, jadi menggambarkan berbagai infrastruktur ekologi yang bernilai penting atau wilayah dengan jasa lingkungan penting. Dan yang kedua adalah berbagai SDA yang memang berfungsi sebagai laju penggerak laju pertumbuhan ekonomi atau engine of growth. Ini bisa dari PDRB-nya tadi. Nah, kemudian setelah kita bisa memetakan nomor 1, maka langkah berikutnya adalah kita bisa memetakan siapa saja pihak-pihak yang memanfaatkan berbagai jasa lingkungan hidup ada di situ tadi. Pendekatan bisa macam-macam di sini. Bisa pakai peta penutupan penggunaan lahan, peta perizinan, kemudian peta kawasan, kemudian berbagai macam peta-peta yang menunjukkan siapa yang memanfaatkan sumber daya alam tadi. Langkah berikutnya adalah kita bisa memastikan gimana status kondisi dari bentang lahan tadi, landscape tadi. Di situ ada beberapa yang kita bisa lihat, bagaimana cemar rusak kinerjanya, daya dukung, kemudian juga ada nggak ancaman terhadap livelihood masyarakat, kemudian juga emisi GRK, segala macam. Nah, challenge-nya adalah bagaimana juga kita melihat faktor koreksi karena terkait dengan perubahan iklim tadi. Di situ bagaimana tingkat kerentanannya. Apakah curah hujan, suhu, segala macam itu memang ada. Tuh, nanti ada beberapa contoh kajian kerentanan yang kita bisa menjadi basis, yang kita bisa pelajari ya. Kemudian informasi geospasial tematik terkait dengan bencana alam maupun bencana-bencana ekologis yang lain, yaitu menjadi basis nanti untuk inventarisasi, dan itu harus ditransfer, dituangkan nanti analisis untuk di RPPLH tadi. Nah, ini jika yang ini kita kaitkan dengan regulasi tentang inventarisasi, nah bentuknya seperti ini. Jadi warna biru adalah muatan-muatan RPPLH, muatan inventarisasi, maaf tadi, yang memang harus dikaji, harus dilihat sesuai dengan regulasi yang ada. Bagaimana keterkaitan antara nomor 1 sampai nomor 5, basis datanya terkait dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang 32 2009. Jadi kita ini mengintegrasikan antara data informasi geospasial dengan regulasinya. Jadi mencoba mengkonkretkan bentuk-bentuk regulasi ketentuan dalam bentuk konteks konkret, nanti kita akan lihat nanti contoh-contohnya. Jadi yang pertama, potensi kesediaan SDA kita akan bagi dua tuh. SDA yang berfungsi sebagai infrastruktur ekologis, artinya wilayah-wilayah yang punya fungsi penting memiliki jasa lingkungan hidup tinggi. Jadi kalau kita bicara biodiversity dalam konteks luas, ini bisa masuk seperti ini. Kemudian wilayah-wilayah mana, SDA mana yang memang punya fungsi sebagai mesin pertumbuhan.
Jadi ada terminologi di sini adalah infrastruktur ekologis. Ini artinya seperti ini, nanti bisa dibaca dan bisa dilihat. Nah, basisnya di sini semua adalah spasial tadi konteksnya. Nah, wilayah-wilayah yang punya sebagai profesi sebagai infrastruktur ekologis atau ecological infrastruktur tadi kurang lebih seperti ini, terkait dengan jasa air, ini penyediaan maupun pengatur, pangan nanti bisa lahan prima, keanekaragaman hayati nanti ada banyak jenis, dan juga jasa lingkungan lain seperti rosot karbon ataupun adaptasi terkait dengan adaptasi perubahan iklim yang diperlukan nanti di konteksnya. Ini contoh terkait dengan keragaman hayati, ini saya ambil dari referensi internasional dari UNCBD ya, bagaimana mengintegrasikan antara biodiversity dalam konteks luas dengan berbagai kajian lingkungan, mulai dari KLI sampai ke AMDAL maupun kajian lingkungan yang lain tadi ini konteksnya. Nah, ini contoh konkretnya. Nah, diharapkan ke depan kita punya sistem informasi seperti ini yang sedang kita bangun prototipenya sekarang. Jadi ada wilayah dengan jasa lingkungan terkait air, pangan, informasi geospasial lain, nanti kita bisa seperti ini contoh Kalimantan Tengah dan lain sekitarnya. Nah, wilayah dengan keanekaragaman hayati adalah seperti ini nih. Kawasan lindung menjadi penting, kemudian kawasan lindung yang punya status internasional juga jadi penting, hutan alam primer, nanti peta PIPIP, habitat satwa, kars, segala macam nanti bisa dilihat nanti wilayah-wilayah tadi bisa kita elaborasi menjadi lebih detail lagi tergantung karakteristik yang ada di sini, ini gambaran umumnya ya. Contoh ini, ecoregion Kalimantan, ini basisnya dari peta ecoregion dengan berbagai skala tadi, kita punya 250 saat ini, kita bisa menurunkan ke dalam berbagai bentuk nanti. Kita generate, kita ekstrak berbagai informasi dari peta ecoregion tadi tentang lahan maupun vegetasi asli, dan ini juga menjadi basis bagi penyusunan D3TLH tadi. Ini contoh, ini kita asumsikan kita akan membuat RPLD Kalimantan Tengah, maka kita harus lihat batas ekologisnya ada di mana. Ini contoh batas ekologis Kalimantan Tengah terkait dengan DAS. Jadi Kalimantan Tengah itu ada beberapa DAS yang memang mempengaruhi di konteksnya yang kita harus menjadi bahan pertimbangan nanti sebagai batas ekologis. Ini juga CAT Kalimantan Tengah, kita bisa sebagai contoh, kita bandingkan dengan itu. Nah, ini contoh dari peta ecoregion, kita Kalimantan Tengah sebagai contoh, itu kita punya berbagai tipe ekosistem di sini. Dominan adalah, yang pertama adalah Dipterocarpus species Pama, tipe ekosistem alami. Kedua adalah termasuk juga di sini vegetasi Pama dan Dipterocarpaceae. Kemudian ketiga kerangas yang warna merah, dan berikutnya gambut. Nah, ini contoh kerangas dan gambut menjadi ekosistem penting yang harus diperhatikan dalam proses pembangunan. Salah kelola, salah memanfaatkan, bisa jadi malapetaka ke depan. Konteksnya seperti itu. Berbagai. Ini contoh, kita mengenali bahwa di dalam Kalimantan Tengah, itu ada beberapa tipe vegetasi, yang menjadi tipe ekosistem di sini, berbasis vegetasi asli sebagai contoh ini. Nanti tinggal teman-teman melihat literaturnya secara ilmiah, bagaimana karakteristik dari hutan kerangas, vegetasi kerangas, ekosistem kerangas, gambut, dan juga berbagai terkait dengan Dipterocarpus Pama. Ini contoh. Nah, kemudian juga dari peta ecoregion, nanti kita bisa melihat berbagai fungsi ekosistem alami tadi, di konteks tadi. Ini fungsi-fungsi yang ada, yang kita coba analisis dari peta ecoregion, ada berbagai macam warna, nanti bisa dilihat, jadi berbagai fungsi tadi, tata air segala macam, sampai ke fungsi yang lain tadi. Nah, dari situ juga kita bisa melihat bagaimana jasa pengatur air. Ini sebagai infrastruktur ekologis. Tadi tipe ekosistem juga infrastruktur ekologis. Ini juga salah satu infrastruktur ekologis. Yang warna hijau dan warna hijau tua adalah wilayah yang menjadi perhatian penting di RPPLH. Jika itu dimanfaatkan, bagaimana cara pemanfaatannya. Kemudian jika itu dicadangkan atau dikonservasi, bagaimana cara-cara konservasi tadi, sehingga bisa dimanfaatkan menjadi keberlanjutan. Jadi nanti minimal RPPLH adalah inilah wilayah infrastruktur ekologis yang ada saat ini. Nah, ke depan jangan sampai wilayah yang warna hijau dan hijau tua ini ke depan itu semakin berkurang tantangannya. Nah, sekarang kita yang menjadi tantangan sekarang adalah bagaimana kita menjaga yang warna hijau tadi. Yang warna-warna putih nanti kita lihat dari berbagai peta informasi geospasial yang lain tadi kondisi seperti apa. Ini contoh. Nanti kita bisa combine, kita overlay, superimpose berbagai ini dengan berbagai scoring, kita bisa melihat mana nanti tingkat kepentingannya masing-masing tadi. Jadi bisa aja dari satu wilayah, dia ada semuanya, jasa lingkungan tinggi,
pengatur air tinggi, habitat satwa, hutan alam primer, segala macam, kawasan konservasi sebagai contoh, maka itu menjadi prioritas untuk dijaga dan dilindungi dalam konteks RPPH tadi. Nah, nanti kita lihat regulasinya, bagaimana pemanfaatannya. Jika bylaw boleh dimanfaatkan, maka rekayasa teknologi, rekayasa sosial menjadi sangat penting supaya pada saat proses pemanfaatan tadi menimbulkan masalah kerusakan atau pencemaran, kemudian emisi ataupun penurunan daya dukung daya tampung lingkungan tadi. Tadi contoh dari air, nah ini kita lihat dari segi konteks KHT, di sini kita ambil Indonesia, yang warna coklat adalah habitat orangutan, gitu ya, yang warna hijau adalah hutan sendiri. Kita lihat lagi di sini. Nanti kita lihat di sini kawasan hutan, habitat dengan perkebunan sawit di sini. Nah, dengan konteks seperti ini, maka kita bisa melihat ini. Contoh RPPLH-nya adalah bahwa ada ancaman cukup besar dari kebun sawit terhadap habitat orangutan. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya, apakah kelola sawit tadi sudah inline dengan masalah pelestarian ataupun konservasi landscape maupun konservasi spesies tadi, terutama terkait dengan berbagai habitat satwa liar tadi. Nah, ini contoh infrastruktur ekologis yang warna-warna abu-abu dan warna hijau tua menjadi infrastruktur ekologis yang bernilai penting tadi. Tadi kita lihat juga di atas menjadi kawasan yang memang punya nilai penting dari segi pengatur air, dan ini warnanya hijau tua dan juga ada yang warna ungu tadi. Nah, jadi ada beberapa konteks penting di sini yang kita bisa lihat nanti dari berbagai kita. Ini habitat satwa, orangutan bekantan. Di sini Kalimantan menjadi home range-nya bagi satwa. Jadi ada yang warna oranye ini adalah habitat satwa dan mereka punya berbagai macam metapopulasi, dan yang warna ini adalah habitat bekantan. Ya, kita harus petakan dengan kaitan dengan ekosistem gambut di sini contohnya. Ini yang kemarin wilayah IKN, jadi ada di Kalimantan Timur beruntung ada juga di samping data informasi geospasial terkait dengan kawasan, juga ada informasi geospasial terkait dengan nilai NKT tinggi. Jadi nilai konservasi tinggi mereka punya, jadi kita bisa memetakan dari hasil penelitian tadi. Nah, ini semuanya menjadi informasi geospasial bisa sebagai referensi bagi kegiatan PPLH. Mulai dari RPPLH, KLAS, sampai perizinan berusaha. Nanti tinggal pendetailan di level skala detailnya tadi. Bagaimana pendetailannya tadi. Tapi minimal kan sudah berdiri informasi di wilayah kita yang akan kita rencanakan, di level landscape itu ada apa aja di sini. Contoh peta PIPIP, artinya di sini ada kawasan-kawasan hutan alam primer maupun lahan gambut yang memang sekarang ditunda izinnya karena memang punya di samping punya nilai penting dan juga memang harus kita perbaiki tata kelolanya juga ini konteksnya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Ini gambut, contoh-contohnya, ini gambut dengan fungsi lindungan fungsi budidaya, karena akan ada regulasi yang membedakan di fungsi lindung seperti apa, di fungsi budidaya seperti apa. Jadi konteksnya pada saat nanti RPPLH untuk fungsi budidaya lindung adalah bagaimana kita jaga fungsi budidaya dimanfaatkan tapi dengan syarat-syarat tertentu yang bisa dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Contoh juga sama tadi terkait dengan jasa air tadi. Nah, bentuk kerusakan. Nah, bentuk kerusakan di sini cerminannya nanti bisa dilihat dari daya dukung, gedenya, kemudian nanti bisa dari konteksnya masing-masing lihat dari jasa pengatur jasa lingkungan hidupnya, kinerjanya, kemudian konteks cemar rusak maupun tingkat emisi nih sebagai contoh. Nah, ini bisa dikembangkan berbagai aspek-aspek yang lain di konteksnya. Terkait dengan kita melihat memotret gimana sih, dan ini menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan apapun kegiatan kita, mulai dari FPPK, KLAS sampai ke perizinan. Konteksnya apakah kita bisa menjaga, mampu menjaga semua ini tadi, mulai dari tingkat tapak sampai ke level landscape tadi. Nah, ini kerangka untuk penentuan daya dukung air yang kita sudah tetapkan. Jadi kita tidak gunakan yang ada di Kepmen 17 2009, tapi kita menggunakan mekanisme baru dari diskusi cukup panjang dengan berbagai pihak, termasuk pakar. Inilah yang kita bangun dan ini sudah ditetapkan untuk air terkait dengan permennya untuk nasional. Dan ada mandat bagi provinsi dan kabupaten kota untuk mengembangkan di level-level provinsi kabupaten kota. Ini contoh untuk pangan. Nah, ini baku mutu berarti nanti ada berapa standar yang kita harus lihat. Konteksnya ini ada dari PP maupun dari Perda. Dan juga ada mekanismenya di dalam regulasi Permen LH ataupun LHK yang mengatur bagaimana tata caranya maupun menentukan baku mutunya. Baik yang di ambien maupun yang ada di sumbernya. Kerusakan ada, tapi memang dibandingkan dengan baku mutu lingkungan hidup terkait cemar, ini baku kerusakan masih challenge.
Nomor 2 kelihatannya untuk saat ini agak susah. Yang nomor 1, kriteria kerusakan ekosistem sudah ada beberapa banyak, tapi ada beberapa yang memang perlu kita review, kita lihat kembali, karena nanti konteksnya terkait dengan masalah penegakan hukum, ada yang memang ya konteksnya applicable-nya menjadi nggak mudah lah konteksnya. Nah, kemudian jenis jasa yang dimanfaatkan, ini ada berbagai cascade, nanti modelnya, dari jasa lingkungan sampai ke ini, sampai ke dari tipe ekosistem, fungsi, jasa lingkungan, dan juga produknya apa saja itu ada. Ini ada nanti bisa dilihat, ini ada tabelnya, mulainya CICES ini, konteksnya, dari jasa sampai ke jenis-jenis yang dimanfaatkan nanti itu konteksnya. Terkait dengan tipe ekosistem, kalau kita sudah punya tipe ekosistem, jasanya apa, nah kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan tadi. Nah, penguasaan sumber daya alam, itu konteksnya kita bisa melihat dari konteks perizinan. Apakah dikuasai oleh pemerintah dalam bentuk kawasan hutan, maupun dikuasai oleh pihak non-pemerintah, bisa swasta, masyarakat, bisa perizinan, bisa sertifikat lahan, HGU, segala macam, kita bisa melihat nanti itu bentuk-bentuk penguasaan SDA di level landscape tadi. Ini contoh, berbagai macam bentuk penguasaan sumber daya alam. Ini kita belum overlay dengan peta kebun, belum overlay dengan peta tambang, belum overlay dengan livelihood. Nah, nanti kita bisa melihat bagaimana kompleksitas perizinan yang ada di suatu landscape tadi. Nah, tantangannya adalah bagaimana kompleksitas tadi kita bisa selesaikan sehingga tidak mengganggu fungsi-fungsi infrastruktur ekologis yang punya nilai penting tadi. Contoh-contohnya bentuk penguasaannya. Nah, ini pengetahuan sumber daya alam. Nah, ini kita juga bisa memetakan sebenarnya kalau dari peta berbagai macam tadi kita bisa melihat itu kayak tambang, apakah mereka good mining practice, hutanan, apakah juga mereka menerapkan sustainable forest management atau PHPL atau berbagai macam itu, termasuk juga kearifan lokal tadi. Nah, ini basisnya bisa macam-macam nih konteksnya. Nah, konflik tadi terkait juga dengan yang tadi, dengan bentuk penguasaan, karena nanti biasanya konflik terjadi karena tadi antara ada 6 konflik yang akan terjadi. Nah, ini juga menjadi bagian yang harus kita lihat dalam penyusunan RPH tadi, menjadi basis tadi. Itu terkait dengan nomor 2 tadi. Nah, sekarang kita beralih ke rencana perlindungan dan pengelolaan hidup itu sendiri. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan tadi, dari data informasi tadi, jadi kita sudah punya inventarisasi lingkungan hidup, artinya kita sudah punya data informasi yang kita bisa olah, kita bisa analisis, kita bisa lihat. Tapi harus diingat bahwa tadi karena RPPLH pada dasarnya melakukan kajian lingkungan atau environmental assessment, maka basis analisisnya adalah harus berbasis batas ekologis. Contoh misalnya, pada saat teman-teman Jakarta membuat RPPLH DKI, maka Jakarta tidak hanya bisa melihat sendiri sekedar provinsi wilayah administratif dari Jakarta. Tapi Jakarta sebagai suatu sistem, sebagai suatu wilayah, keberlanjutannya sangat ditentukan oleh berbagai daerah sekitarnya. Maka dalam RPPLH Jakarta kita juga menyarankan batas ekologisnya adalah contohnya air, kira-kira Jakarta itu bergantung kepada das-das apa aja yang ada di sekitarnya. Dan itu ada di wilayah otomatis di luar Jakarta. Karena nanti kata kuncinya berarti salah satu isu besarnya adalah kerjasama dengan daerah-daerah lain untuk mempertahankan keberlanjutan Jakarta. Itu konteksnya seperti itu. Jadi ada permasalahan, dan ada berbagai upaya tadi, yang sebagai safeguard tadi. Nah, konteksnya ini, tadi kita sudah petakan tuh. Nah, jadi kita delineasi berdasarkan tadi yang diinventarisasi wilayah-wilayah mana yang memang kita punya peta di gambaran Jakarta sebagai satu entitas ekologis di Jakarta, kayak contohnya das tadi, kemudian konteksnya air tanah, itu secara landscape itu ada di mana? Apakah cuma ada di Jakarta atau memang terbentang sampai ke luar batas-batas administratif Jakarta? Itu konteks sebagai contoh seperti itu. Dan juga daerah lain nanti ini. Ini contoh Makassar, karena saya orang Makassar, saya kasih contoh Makassar di sini. Jadi Makassar sebagai suatu kota, sebagai suatu sistem perkotaan, dan ini kemarin kita lakukan kajian dengan Australia, lewat Cisiro ya, terkait dengan tataran air, maka kita gunakan juga untuk keberlanjutan air di Makassar, maka basis analisisnya adalah kita melihat 3 bentuk das yang utama di sini. Ada das Jeneberang, das Talo, maupun das
Dasmaros di sini. Kita lihat di sini bagaimana kajiannya. Nanti kajian detailnya ini ada sumbernya, bisa di-download. Tempo hari juga saya terlibat sebelum saya pindah ke Jakarta. Ini yang inisiasi awal adalah dari kami di KLH Makassar tempo hari, kerjasama dengan CICIRO Australia, kerjasama dengan UNAS, BMKG, segala macam itu konteksnya. Nah, nanti bisa dilihat nih kajian-kajian ini sebagai contoh kajiannya. Teman-teman bisa download di internet. Nah, kita analisis perubahan iklim dengan berbagai data informasi terkait dengan ketahanan masalah water security di Kota Makassar selama beberapa tahun. Kajian ini tahun 2010, kita prediksi sampai tahun 2020 tempo hari. Nah, ini tahapannya yang ada di SE. Jadi kalau kita combine dengan tahapan yang tadi secara garis besar, kurang lebih sebenarnya nanti kita coba integrasikan SE dengan konteks besarnya. Tapi yang pertama yang warna hijau tadi kita sudah jelaskan di awal. Di situ ada inventarisasi basis datanya. Jadi karena penyusunan RPPLH tadi kita harus memahami karakter dan fungsi ekologis tadi. Tadi kita sudah banyak explore di situ. Nah, sebaran penduduk juga jadi penting ini. Jadi kita punya berbagai macam peta. Nanti ada berbagai indikator-indikator terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Potensi tadi terkait dengan infrastruktur ekologis ya. Nah, perubahan iklim menjadi challenge tadi, konteksnya berbagai tantangan, termasuk juga data terkait dengan tingkat emisi di beberapa lokasi tadi, di beberapa contoh sudah ada. Nah, berdasarkan data-data inventarisasi tadi, maka nanti dirumuskan terminologi dalam SE adalah isu-isu strategis tadi. Itu yang kita rumuskan di pengolahan data tadi. Kemudian dianalisis data informasinya, nanti kita akan mendapatkan isu pokok. Pendekatannya adalah DPSIR tadi konteksnya. Jadi ada beberapa isu strategis, isu pokok, dan ini prosesnya semuanya konteksnya adalah dilakukan dalam konteks konsultasi publik, konsultasi dengan berbagai pihak tadi, musyawarah, kemudian juga dengan konteks FGD maupun konsultasi publik tadi. Nah, target ini di dalam SE cuma ada IKLH, tapi kalau kita lihat kembali ke esensi dasar di Undang-Undang 32, sebenarnya ada dua, cemar rusak dan daya dukung. Plus dengan isu saat ini, dari cemar rusak tadi kita bisa tambahkan emisi GRK tadi konteksnya. Maka kita sarankan di sini untuk target tadi adalah target-target terkait dengan IKLH. Jadi IKLH juga tidak hanya terkait dengan air, udara, tutupan, tapi akan berkembang sesuai dengan perkembangan metodologi yang ada. Sekarang sudah ada juga indeks kualitas untuk terkait dengan laut, IKL. Itu baik kerusakan maupun terkait dengan masalah kualitas air lautnya tadi. Ini sudah ditambahkan. Jadi harus kita tentukan 30 tahun ke depan, yang akan dibagi setiap 5 tahun. Nah, kemudian dari target tadi baru kita susun bagaimana bentuk RPPLH-nya yang isinya adalah terkait dengan 4 aspek tadi. Isinya terkait dengan arahan kebijakan, strategi implementasi, plus indikasi program. Nah, pendekatannya, the HITS, holistik, integratif, tematik, dan spasial. Jadi RPPLH malah kalau bisa semuanya adalah spasial tadi. Jadi kalau RPPLH nggak spasial kelihatannya bukan RPPLH itu kelihatannya, karena HITS menjadi DNA-nya untuk aspek lingkungan, termasuk pencegahan dampak lingkungan tadi. Nah, di dalam surat edaran, dokumen RPPLH itu ada seperti ini. Nanti tinggal dilihat mana yang nasional, mana provinsi dan kabupaten kota. Nah, kalau di provinsi sebagai contoh ada arahan untuk kabupaten kota ya. Nah, ini isinya standar pendahuluan. Nah, kondisi indikasi daya dukung lingkungan terkait dengan kondisi lingkungan tadi, di sini teman-teman sebaiknya juga bisa memetakan kronospasialnya di sini. Jadi tidak hanya kondisi saat ini, tapi kita bisa melihat flashback kondisi ke belakang sampai saat ini. Nah, kalau kita bisa melihat, memetakan kondisi spasialnya dari citra, dari perubahan penggunaan lahan, segala macam, dengan berbagai regulasi dinamika yang ada itu akan sangat bagus sekali. Nah, kemarin pada saat tempoh hari yang di Kalteng, kita coba kronospasial di kawasan PLG dikaitkan dengan berbagai regulasi yang ada dari tahun 90 sampai dengan tahun 2019 tadi itu konteksnya ya. Nah, permasalahan tadi dan target, nah di sini tadi ada isu pokok yang harus diselesaikan plus targetnya. Target tadi tidak hanya terkait dengan IKLH, tapi juga ada 3TA plus dengan tadi emisi. Karena ke depan target pembangunan kita adalah kita mencanangkan pembangunan rendah karbon. Nah, salah satu indikator utama pembangunan rendah karbon adalah terkait dengan masalah tingkat emisi tadi. Nah, challenge-nya bagaimana kita mengintegrasikan informasi IKLH dengan daya dukung plus emisi tadi, itu juga jadi challenge. Nah,
Sekarang tiga indikator tadi sebenarnya saling berkaitan satu sama lain tuh beberapa tadi. Nah, arahannya nanti menyangkut 4 aspek tadi. Ada arah kebijakan, strategi, plus indikasi program, plus penanggung jawab kegiatan, SKPD-nya. Nah, nanti di selanjutnya akan ada beberapa pendetailan lebih dan contoh-contohnya. Nah, ini bentuk DPSIR. Jadi yang pertama state tadi, konteksnya berarti kan kita bicara cemar rusak D3TLH atau emisi itu state-nya. Dari cemar rusak, bagaimana dampaknya? Dampaknya ya dengan kondisi cemar rusak, kita nggak bisa minum sebagai contoh, air terbatas, langka seperti itu. Kemudian dan berbagai hal tadi. Nah, kenapa jadi state tadi terjadi? Itu ada pressure. Pressure-nya, contoh kalau cemar rusak berarti banyak orang buang limbah, nggak diolah. Kemudian banyak beban pencemaran, pollution load-nya sangat tinggi sekali. Nah, konteksnya dari drivernya, contoh, pengembangan industrialisasi besar-besaran, kemudian berbagai hal tadi itu sebagai drivernya itu gedenya. Nah, kita harus bisa memetakan tadi dalam konteks seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang biasa nyusun SLHD atau status lingkungan hidup Indonesia atau environmental outlook ya atau environmental SOAR, State of Environmental Report, nah itu konteks DPSR itu sudah relatif mudah lah, dikenali lah, kita bisa melakukan tadi. Ini contohnya. Nah, ini ada contoh kecil juga, ini sebagai contoh. Ini ada buku bagus. Buku ini sebenarnya lebih banyak untuk level kecil ya, tapi bisa kita tarik, kita bisa gunakan untuk di level landscape yang gede. Ini sebagai contoh, jadi kita harus bisa memetakan kondisi seperti ini. Jadi nanti ini sebagai target, tadi kita ingin DT3H-nya bagus, EKLH bagus, segala macam. Nah, fokusnya di salah satu ekosistem di sini adalah terkait dengan masalah pesisir laut. Nah, di buku ini nanti ada berbagai macam contoh, savana, hutan, pesisir laut, kemudian sama, saya lupa satu lagi tuh. Nah, ini salah satu yang saya ambil. Dengan dasar peta ini, dengan dasar conceptual framework ini, nanti akan dikembangkan jenis-jenis programnya apa saja, plus monetnya. Detailnya nanti bisa dilihat di buku yang ini tadi nih, Mission of Success tadi konteksnya. Contoh bahwa di pesisir laut itu ada aspek penting, tipe ekosistemnya berarti di sini ada hutan mangrove, ada estuaria maupun juga terumbu karang. Dan juga ini ada di konteksnya di konteks di pesisir laut dan ada lautan, konteksnya di laut. Kita sudah punya tata ruang, kita punya status peraturan regulasinya terkait dengan peraturan perundang-undangannya. Challenge-nya, data informasi tentang mangrove, estuaria, coral reef, kadang-kadang itu relatif ya jadi challenge sendiri. Saya pernah melakukan untuk Teluk Tomini, bagaimana mengukur tentang status mangrove berdasarkan regulasi Permen LHK, terumbu karang maupun lamun di sini konteksnya. Nah, sini kita lihat lagi itu berarti kita punya state itu. Dari state tadi kita melihat apa tuh pressure-nya. Pressure-nya ya mangrove diambil berlebih konteksnya. Ada juga pencemaran dari kegiatan di hulu, segala macam. Ada siltasi, kemudian ada pencemaran segala macam, dan juga ada ngambil ikan di situ dengan cara-cara yang merusak dengan berbagai macam di sini. Nah, di situ itu berarti pressure-nya. Nah, driver-nya bisa macam-macam tuh. Ada pertumbuhan penduduk, kemudian juga masyarakat butuh duit segala macam, dan juga ada ya konteksnya kebijakan terkait dengan international commercial fishing segala macam. Nah, ini konteks seperti itu. Nah, detailnya nanti setiap ini itu akan digambarkan apa sih program kegiatannya plus monepnya. Saya belum sempat mencontohkan, mengambilkan, nanti mungkin ada kesempatan berikutnya saya akan contohkan ini peta permasalahannya dan bagaimana program kegiatannya tadi sesuai dengan yang referensi ini. Ini bisa dipakai untuk nyusun RPPH juga. Nah, dari sini kita lihat data-data informasi apa yang kita butuhkan, dan ini seyogyanya harus bisa mencerminkan kondisi karakter real yang ada di lapangan, yang ada di masing-masing daerah tadi. Ini cemar rusak, pencemaran, berbagai macam tadi, ini ada statusnya dengan berbagai macam pressure maupun drivernya nanti. Nah, ini contoh, dalam RPL kita harus punya mimpi, mau yang tidak sehat, atau mau punya sistem sungai, sistem das yang relatif sehat. Nah, otomatis ini ada berbagai faktor yang kita bangun lewat RPPH tadi nanti. Nanti di sini ada statusnya, cemar rusak, sungainya gimana, cemarnya, rusaknya
ini, kemudian daya dukungnya nanti seperti apa, jaslingnya seperti apa, segala macam. Nah, otomatis ini faktor-faktor apa seperti apa. Ini contoh yang di wilayah Sungai Citarum, World Bank, ADB melakukan bagaimana lewat Fishbone, berbagai hal tadi dikur-ukur, ini contoh-contohnya, data-datanya, bisa link, contoh-contoh juga. Nah, di sini upaya pencegahan, salah satu yang diusulkan dalam konteks World Bank untuk pengaturan kegiatan berbasis das tadi, itu adalah pengaturan ruang, penilaian perizinan, sama penilaian pencemaran, termasuk edukasi. Nah, ini ada berbagai skenario. Nah, ini contohnya juga nanti sangat bagus kalau seandainya kita, teman-teman perguruan tinggi dengan berbagai macam keahlian, keilmuannya bisa membangun skenario tadi. Kan karena kita RPPLH yang kita susun dari adalah cerminan masa lalu, dan juga bagaimana proyeksi masa depan. Itu konteksnya. Challenge-nya adalah kita bisa menggambarkan kronospasial dalam kurun waktu ke belakang, dan juga kita harus bisa memperkirakan kira-kira 30 tahun ke depan seperti apa. Itu challenge, itu tantangannya juga tadi. Ini contoh-contohnya aja. Contoh-contoh yang ada di sini. Nah, ini contoh yang di Makassar tadi detailnya. Jadi kita coba memetakan konteksnya Kota Makassar. Nah, konteksnya dalam kaitan apakah Makassar itu tingkat kerentanan adaptasinya bagus, dan juga bagaimana dampaknya terhadap masalah water security tadi, dalam konteks masalah air tadi, jadi air perkotaan ini contoh-contohnya. Nanti bisa di ini ada dua bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Ini contoh-contohnya, ini contoh-contoh kajiannya, proyeksinya, sebagian informasi data-data memang kita olah di Cisiro, dan juga sebagian dengan teman-teman di Unhas maupun di BMKG Makassar itu, dan PDAM ya. Contoh-contohnya di berbagai hal nanti. Ini contoh detailnya seperti ini, ada proyeksi bagaimana status das tadi dalam kaitan dengan tingkat erosi dari 2010 itu tahun kajian dengan prediksinya 2030 ini, bagaimana perubahan dengan dinamikanya. Ini bisnis as usual tanpa perubahan iklim, dan ini tanpa dengan perubahan iklim tadi, berbagai skenario tadi. Nah, ini otomatis pakar menjadi sangat penting nih untuk dilibatkan. Ini konteksnya adalah di Kota Makassar terkait dengan air tadi. Bagaimana kita bisa menjaga, mengembangkan kebijakan untuk ketahanan terhadap perubahan iklim tadi. Nah, kemudian yang paling penting tadi, di sini targetnya berarti terkait dengan IKLH. Nah, IKLH nanti tergantung perkembangan zaman, sementara terkait dengan udara, air sungai, dan kualitas tutupan lahan, dan juga nanti ada laut. D3TH dan emisi GRK, jadi challenge juga. D3TH otomatis, sementara terkait dengan air, kemudian pangan yang dalam waktu dekat, nah laut itu kita belum punya, ini emisi GRK sudah ada berbagai metode tadi ini. Nah, target-targetnya kita ingin. Karena ini adalah salah satu indikator apapun intervensi kita, maka walaupun kita banyak melakukan intervensi, tapi ternyata daya dukung, daya tampung IKLH tidak naik-naik ataupun tidak berubah, ya otomatis kita dianggap kebijakan-kebijakan ataupun berbagai aspek yang kita lakukan relatif masih menjadi efektivitasnya menjadi tanda tanya tuh konteksnya. Nah, berarti yang pertama yang kita harus sepakati di sini sudah surat edaran, itulah definisi pemanfaatan dan pencadangan. Jadi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan maupun yang dapat dicadangkan. Jadi nanti contoh kalau kita sudah punya peta infrastruktur ekologis, kayak gambut, kerangas, kars, segala macam, itu konteksnya apakah mana yang mau dicadangkan, mana yang bisa dimanfaatkan, kalau bisa dimanfaatkan bagaimana syarat-syaratnya, nah itu nanti bisa menjadi bagian-bagian dari kegiatan-kegiatan di sini nih, tabelnya, konteksnya. Dari strategi, indikasi program seperti apa, siapa yang akan bertanggung jawab tadi. Jadi sifatnya kita harus mau membangun di sini adalah perencanaan untuk seluruh sektor, tidak hanya salah satu sektor, karena ini menjadi instrumennya Pak Gubernur atau Pak Bupati atau pemerintah nih konteksnya. Pemilihan perlindungan itu adalah fungsi-fungsi lindung maupun kawasan lindung, kemudian peruntukan lahan sesuai dengan fungsi lingkungannya. Contoh misalnya, yang pertama kita punya lahan tadi secara by-law tidak ditetapkan sebagai kawasan lindung, tetapi secara teknis punya kriteria bahwa dia ada di kawasan lindung. Secara teknis, misalnya contoh saya punya lahan di lereng 40%, tapi by-law itu bukan kawasan lindung, maka sesuai dengan regulasi yang ada di PP 16/2004, maka artinya walaupun lahan itu milik saya, tapi proses penggunaannya harus sesuai dengan kriteria
sebagai kawasan lindung, walaupun by law tidak. Itu menurut di PP 16 2004 sebagai contoh. Kemudian mempertahankan kondisi wilayah daerah yang memiliki konservasi tinggi. Kasus yang nyata kemarin di wilayah ibu kota negara, kita sudah petakan wilayah-wilayah daerah-daerah yang punya konservasi tinggi yang memang harus dipertahankan, dijaga, dan menjadi aset bagi ibu kota negara. Menjadi ikon ibu kota negara. Itu sudah ada tuh contoh-contohnya. Kita bisa contoh seperti itu sebagai contoh. Pengendalian pemantauan dan pendayagunaan, berarti penguatan tata kelola, berarti good environmental governance tadi sini, penerapan sistem perizinan. Nah, sekarang tantangannya nanti dengan Omnibus Law seperti apa, penjagaan dampak lingkungannya seperti apa, mekanismenya, bagaimana integrasi antara KLAS dengan perizinan, segala macam, nah itu perlu juga berbagai hal tadi. Kemudian pemantauan penetapan baku mutu lingkungan, nah ini yang baku mutu spesifik berdasarkan tipe ekosistem, berdasarkan rasio ekosistem menjadi sangat-sangat penting tadi. Jadi berbasis landscape tadi. Kan sekarang yang ada daerah bisa menetapkan baku mutu lebih spesifik. Nah mungkin ke depan baku mutu bisa ditetapkan berdasarkan berbasis landscape tadi. Kemudian pemulihan daerah tercemar, rehab, penguatan kebijakan 3R, dan berbagai hal nanti salah satu contohnya. Nah ini contoh-contoh tabelnya. Nah, adaptasi mitigasi tadi bisa mengambil contoh yang punya CSIRO, dan sudah ada banyak contoh-contoh yang dilakukan. Nah, di sini kan di teman-teman di perubahan iklim itu ada downscaling method ya, ada Sengen, ada DIVA, ada WIF untuk air itu bisa dipakai tuh. Nah, teman-teman perguruan tinggi itu bisa membantu tadi itu. Beberapa software saya pernah gunakan hanya sekedar untuk mengetahui, saya tidak ahli, tapi relatif software-software tadi bisa digunakan untuk melakukan berbagai adaptasi mitigasi perubahan iklim. Kalau di TB ada Pak Armi Susandi, kemudian sekarang ada Pak siapa itu teman orang LH tuh yang di ITB juga bisa banyak melakukan seperti itu sebagai contoh terkait dengan adaptasi mitigasi perubahan iklim. Mungkin itu sebagai pengantar awal untuk diskusi, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua, bisa memberikan inspirasi, dan ini bisa menjadi basis semua nanti. Dan mohon bantuannya nanti kita bisa membangun regulasi yang terintegrasi antara inventarisasi, D3TA sampai dengan RPPLH. Jadi diharapkan mungkin ya contoh-contohkan SSE bisa terintegrasi ke dalam bentuk regulasi dari inventarisasi, D3TA maupun RPPLH. Dan bagaimana kaitannya juga diintegrasi dengan KLAS yang sudah ada regulasinya maupun instrumen ekonomi. Mungkin demikian, terima kasih. Jika ada hal yang kurang berkenan atau kurang itu, kami mohon maaf. Atau beberapa informasi yang mungkin kurang jelas atau seperti apa, nanti silakan kita bisa diskusikan untuk berbagi pengalaman dan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erik atas pemaparannya. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Ini ada waktu sekitar 34 menit lagi. Sebelumnya saya ada melihat pertanyaan dari Bu Evi nih Pak, Bu Evi Hendria Rianti. Beliau mengatakan sudah 10 tahun Pak sejak UU 32 di launching. Untuk sekarang kira-kira capaiannya bagaimana ya Pak ya? Seperti itu Pak. Ya, capaiannya memang yang pertama dari berbagai aspek regulasi ya, itu inovasi regulasi sudah banyak. Hanya RPPLH, untuk RPPLH memang menjadi challenge ya. Kita sendiri di tingkat nasional juga masih mencari bentuk bagaimana sih bentuk RPPLH yang tepat. Nah, salah satu bentuknya kita mau reposisi tadi bahwa RPPLH supaya tidak duplikasi dengan perencanaan-perencanaan yang ada sudah ada ya. Maka fokus kita nanti RPPLH sebagai basis untuk perencanaan terkait dengan pelindungan jasa lingkungan tadi. Konteksnya seperti itu. Di daerah RPPLH juga belum banyak yang berkembang ya. Masih jadi challenge sendiri itu tantangannya itu dari segi regulasi ya. Dan itu memang banyak ditunggu sebenarnya. Yang sudah ada sekarang justru RPPG, jadi rencana pelindungan ekosistem gambut sudah ada, dan itu menjadi bagian dari RPPLH itu konteksnya. Itu dari segi aspek regulasi. Dari aspek status kondisi lingkungan, nah itu jadi challenge nih. Status kondisi lingkungan, daya dukung, kemudian juga cemar rusak, segala macam memang bisa menjadi challenge itu konteksnya. Dan itu memang tantangan kita semua lah. Bagaimana kualitas lingkungan tadi sesuai dengan mandat Undang-Undang 32 maupun mandat konstitusi bisa diwujudkan bersama tadi. Nah, perubahan perilaku menjadi sangat penting tadi itu konteksnya. Dari sini
kacamata sains, rekayasa engineering itu tidak cukup jika tidak dikurangi dengan rekayasa sosial tadi. Karena kan basis ilmu lingkungan tadi sebenarnya mengubah perilaku kelihatannya. Nah, itu salah satu rekayasa sosial kelihatannya harus banyak dikembangkan ke konteksnya ke depan tadi. Bagaimana sih mengubah perilaku, mengajak masyarakat untuk mulai concern terhadap lingkungan, segala macam itu beberapa tantangan. Tapi intinya sih memang mungkin banyak tantangan. Oh, udah ya, dari Bu Evi mungkin ada tanggapan dari jawaban Bapak Erik? Mungkin sudah ya. Untuk Pak Erik, apakah bisa mendengar suara saya, Pak Erik? Ya, siap. Oh, ya Pak. Mungkin sebelumnya ini kayaknya ada sedikit kendala ya di suara Pak Erik, sedikit kurang jelas. Kira-kira bisa diperbaiki headset atau speakernya, Pak? Bentar. Tidak pakai headset. Oh, nggak pakai headset ya, Pak ya? Pakai ini jelas Pak, Mas, suaranya Mas Lutfi? Iya, maksudnya suara Pak Erik jelas ya? Kurang jelas, iya sedikit kurang jelas. Kalau sebelum tanya jawab jelas Pak? Iya. Gitu. Barusan tadi Pak. Oke, coba. Sebentar ya. Sebelum tanya jawab tadi jelas, pas tanya jawab saja Pak. Oh gitu ya? Entah di mana sih ininya. Mungkin sinyalnya jadi kuning tadi, merah, tadi putih sih sinyalnya saya lihat. Oh gitu ya? Iya. Ini di ruang YouTube ada yang bertanya, bedanya KLHS dengan RPPLH apa katanya Pak? Kok sepertinya mirip? Memang, jadi seperti saya sampaikan tadi kan konteksnya. Jadi dari pengalaman kami membuat KLHS ibu kota negara, KLHS kemudian bahan pangan gambut dan beberapa KLHS yang lain, bahwa RPPLH dan KLHS prinsip dasarnya adalah environmental assessment. Satu, umumnya sampai dengan AMDAL segala macam itu environmental assessment, kajian lingkungan lah konteks masuknya. Hanya membedakan bahwa yang pertama data informasi terkait dengan yang kita pelajari hasil KLHS kita gunakan untuk mengkoreksi kebijakan sektor yang ada. Satu ya. Kemudian kalau di AMDAL kita mengkoreksi berbagai macam kegiatan-kegiatan yang di level project tadi. Jadi AMDAL di tapak, KLHS di level landscape, koreksi sektor. Nah kalau di RPP kita membangun KRP sendiri nih. KRP yang menjadi basis bagi kita nanti, dan sebenarnya cantolannya cukup kuat, kalau kita memang bisa membangun tadi, namanya challenge-nya nggak gampang, itu menjadi basis nanti, kalau kita fokusnya nanti ke perlindungan infrastruktur ekologis ataupun wilayah-wilayah dengan justing tinggi, maka itu menjadi basis bagaimana kegiatan-kegiatan yang lain, itu memang mengacu ke situ tadi, jadi aspek perlindungan lingkungan diperkuat. Jadi kita membangun KRP tentang perlindungan lingkungan. Kalau KLHS kita mengkoreksi kebijakan sektor lain, KRP lain, agar memang relatif inline dengan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Itu seperti itu. Prinsip dasarnya, dari segi proses mekanisme, mereka buat diagramnya mulai dari eco-region, inventarisasi, RPP, KLHS, segala macam, tinggal produknya berbeda, tapi sumbernya sama semua. Dari diagram yang ada di bagian pertama awal sama. Maka saya selalu tekankan di sini. Pada saat kita menyusun KLHS, baik RT/RW, RJTL 3, kemudian RPPLH, maka basis datanya karena lokasinya sama, harusnya satu data untuk bisa dipakai semuanya. Sehingga nanti level kedetalannya yang memang nanti bisa ditentukan level kedetalan. Nah, yang terjadi saat ini sekarang kalau kita lihat, pada saat di lokasi yang sama, ada kegiatan RPPLH dan kegiatan KLHS, bisa dipastikan karena penyusun yang berbeda, walaupun daerahnya sama,
kadang-kadang itu bisa jadi data informasi juga berbeda. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Itu sih. Jadi filosofinya sama. Iya, Pak. Ada pertanyaan, Pak. Kalau di provinsi belum membuat RPPLH, bagaimana dengan kabupaten kota? Apakah perlu membuat RPPLH? Jadi sekarang posisinya, kalau kita lihat, idealnya memang hierarki ya, jadi dari nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Jadi walaupun itu provinsi belum membuat, kayak kita juga nasional juga belum jadi RPPLH-nya ya, itu tidak menghalangi provinsi, kabupaten, kota untuk membuat RPPLH-nya tadi konteksnya. Jadi sangat dimungkinkan. Dan sudah ada beberapa contoh kasus yang sudah melakukan. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ini, Pak, ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Indah Damayanti. Oh, itu udah ya, Pak. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari YouTube, Pak, dari Bapak La Irianto. Kapan waktu yang tepat bagi daerah dalam penyusunan RPPLH dan bagaimana kompetensi tim penyusunnya, serta kenapa RPPLH harus membuat sendiri KRP, sedangkan lebih real yang dilaksanakan adalah KRP dalam RPJMD. Seperti itu, Pak. KRP di sini yang saya maksud adalah KRP perlindungan lingkungan hidup sendiri ya. Jadi karena basisnya nanti RPPLH, ujung-ujungnya adalah kita membuat kebijakan rencana program terkait dengan perlindungan lingkungan tadi yang dibagi menjadi 4 aspek tadi. Kebijakan, arah kebijakan, strategi dan indikasi program terkait dengan pencadangan dan pemanfaatan, pelindungan, pemantauan, dan MAPI itu, mitigasi adaptasi perubahan iklim. Itu kan berarti KRP itu, dari semua data informasi tadi. Bentuknya nanti dalam bentuk perda kan. Nah, semua aspek tadi menjadi basis bagi kita orang lingkungan untuk memberikan warna bagi KRP RPJMD konteksnya. Jadi memperkuat aspek-aspek perlindungan lingkungan di RPJMD tadi. Mekanismenya nanti lewat KLAS segala macam itu konteksnya. Seperti itu. Oh, baik, Pak. Terima Jadi kasih. dengan catatan tadi, RPPLH yang kita bangun tadi arahnya adalah dalam konteks perlindungan lingkungan tadi kita arahkan dalam konteks perlindungan jasa lingkungan. Nah, kapan menyusunnya? Ya secepatnya. Nah, kompetensi memang kita belum seperti AMDAL segala macam ya, tapi otomatis di sini karena itu kajian ilmiah, ada data informasi ilmiah, otomatis ya konteksnya harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah juga lah konteksnya. Sementara kita belum atur seperti AMDAL ya. Nah, maka tadi salah satu challenge infrastruktur yang kita harus bangun tadi adalah terkait dengan kelembagaan dan SDM. Termasuk juga pelatihan ini. Pelatihan ini adalah salah satu infrastruktur yang harus kita bangun. Nah, ke depan sih harusnya kita perlu standarisasi kurikulum, materi, segala macam. Nah, termasuk juga orang-orangnya itu nanti ke depan. Jadi kalau pengalaman di AMDAL mulai tahun 86-an, kita baru sertifikasi kompetensi jadi itu tahun 2009. Ya, relatif cukup lama, walaupun nanti kita tidak harus mendapat AMDAL cukup lama, tapi memang ini harus kita pikirkan nih, bagaimana sertifikasi kompetensinya tadi, supaya tidak menimbulkan ekses-ekses yang lain nanti. Iya, Pak. Ini kalau pelatihan kita ini kan Pak tentang sistem dinamik, Pak. Ya. Kira-kira peran sistem dinamik dalam penyusunan RPPLH apa, Pak? Kan gini, metode kan tadi konteksnya kalau kami sebenarnya berbagai macam metode itu bisa dipakai, diterapkan. Jadi multi model lah konteksnya seperti itu. Jadi konteks yang pertama contohnya kan siogianya kalau pengalaman dari berbagai kajian lingkungan tadi, apapun bentuk kajian lingkungannya, kita harus bisa memotret kondisi lingkungan dengan dinamika yang ada tuh. Jadi kronospasial menjadi sangat penting tuh, walaupun memang tidak mudah kadang-kadang karena kecil data informasi. Dari kronospasial tadi kita bisa memetakan tuh berbagai regulasi kebijakan yang ada tuh. Bagaimana inline keterkaitan tadi potretnya kan nanti kan salah satu yang paling penting adalah kita memotret antara driver, pressure, state, dan respon tadi. Karena tujuan dari kebijakan yang mau kita bikin lewat RPPLH tadi adalah
agar jangan sampai mengulangi sejarah kebijakan-kebijakan sebelumnya. Berarti kan ada evaluasi kebijakan tuh, memotret kondisi masa lalu, basisnya kronospasial, dikaitkan dengan dinamika kebijakan yang ada. Nanti dirangkum dalam konteks skema DPSIR tadi itu contohnya. Satu. Nah, kemudian yang kedua, konteks berikutnya, bahwa RPPLH kan 30 tahun tuh. Nah, salah satu challenge kajian lingkungan yang termasuk di AMDAL adalah bagaimana kita bisa memperkirakan dampak yang ke depan tadi dengan berbagai tadi. Nah, maka tadi kita lihat target di sini konteksnya yang paling penting kita harus menentukan target ke depan itu seperti apa. Target bisa kita lihat dari visi Indonesia 2045. SDGs bisa menjadi salah satu pilihan. Dengan berbagai target-target yang ditetapkan tadi, sekarang bagaimana tuh mencari pulang-pulang yang optimal tadi. Nah, berbagai metodologi itu bisa diterapkan. Mulai dari yang sederhana sampai yang relatif sangat rumit konteksnya ya. Termasuk sistem dinamik tadi itu dengan berbagai macam pendekatan-pendekatan yang lain. Jadi di sini teman-teman pakar lah yang menjustifikasi kira-kira metode apa yang memang relevan untuk bisa memperkirakan, memprediksikan berbagai 30 tahun ke depan dari berbagai skenario tadi. Konteksnya seperti itu. Hanya memang itu tidak mudah diambil sendiri. Salah satu challenge terbesar adalah di konteks perakiran dampak itu. Dampak yang akan terjadi beberapa tahun yang akan datang dari kondisi yang kita rencanakan saat ini. Itu challenge-nya. Dan itu metodologi memang salah satu challenge-nya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kasihlah konteksnya, berbagai metodologi bisa dikombinasikan. Iya. Untuk ini ada pertanyaan selanjutnya, Pak, dari Ibu Dewi Nurhayati. Bedanya RPPLH dengan rencana tata ruang apa ya, Pak ya? Sebab sama-sama ada pengaturan tentang kawasan lindung seperti itu, Pak. Ini jadi konteks di sini tata ruang kan lebih banyak mengatur ke engine of growth-nya ya, konteksnya ya. Bagaimana kita mengatur ruang segala macam seperti itu, konteksnya ya. Nah, di RPPLH lebih banyak kita fokusnya nanti seperti saya sampaikan tadi adalah kita mencoba melindungi satu ya, wilayah-wilayah yang memang punya fungsi sebagai life support system atau sebagai infrastruktur ekologis tadi. Jadi contoh peta tadi, contoh Kalteng lah tadi. Dari peta ekoregion kita punya konteksnya ada berbagai macam tipe ekosistem tadi itu, di Karpasir, Pama, kemudian Kerangas, gambut tadi, konteksnya seperti itu. Itu tiga dominan besar di Kalimantan Tengah. Kemudian dari peta berbagai habitat, kita punya berbagai habitat tuh. Habitat orang hutan, segala macam. Kemudian ada beberapa kawasan konservasi itu konteksnya. Nah, konteksnya di sini adalah dengan berbagai RPPL memberikan arahan nanti ya. Jadi kalau seandainya RPPL-nya tata ruangnya sudah bisa inline dengan RPPL itu sangat bagus sekali itu konteksnya. Jadi fokus RPPL adalah kita menjaga infrastruktur ekologis. Konteksnya seperti itu. Jadi arah mana yang dicadangkan, mana yang kita syaratkan, segala macam seperti itu. Nah, nanti ujung-ujungnya di tata ruang. Kan jadi kan ada RPPLH, ada KLAS, ada tata ruang. Lihat gambar tadi. Nah, kalau jadi RPPLH itu adalah data penting. Jadi basisnya berisi berbagai data informasi tentang aspek lingkungan dengan berbagai macam dinamikanya. Nah, lewat KLAS kita bisa mewujudkan tata ruang tadi. Konteksnya seperti itu. Nah, jadi konteksnya akhir dari tata ruang harus memang mencerminkan di RPPLH tadi, karena itu aspek lingkungan. Integrasi kalau kita mau mengusung tata ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungannya, termasuk juga RPJMD basisnya. Konteksnya seperti itu. Jadi lebih banyak nanti mewarnai menjadi basis bagi RPJMD maupun tata ruang tadi konteksnya. Nah, kalau kita mensitir pernyataan Pak Otto Sumarawoto ya, dalam konteks kajian lingkungan, khususnya AMDAL, beliau mengatakan itu dalam bukunya tuh. Jadi RPPLH, KLAS, segala macam, AMDAL adalah kajian lingkungan. Pada suatu saat nanti, bahwa setiap bisnis proses perencanaan, penyusunan KRP itu sudah terintegrasi, embedded, terkait aspek lingkungan, mungkin instrumen-instrumen tadi tidak diperlukan lagi sebagai instrumen yang berdiri sendiri karena sudah menjadi bagian. Itu bukunya Pak Otto Sumarawoto. Jadi pada saat nanti saya bisnis,
Contoh Singapura lah. Singapura karena petanya kecil segala macam, itu kajian AMDAL segala macam, kajian lingkungan segala macam itu sudah otomatis masuk ke dalam proses perencanaan ruangnya. Dan pada seperti itu, konteksnya mungkin itu bisa mengeliminir diri sendiri jika seandainya setiap perencanaan kegiatan sudah memang mempertimbangkan aspek itu ke depan. Konteksnya itu Pak Prof. Oto Sumarwoto ya terkait dengan kajian lingkungan tadi. Karena itu dianggap berbagai hal, maka itu muncullah berbagai instrumen tadi konteksnya. Dan mereka untuk menginternalisasi aspek lingkungan ke dalam setiap perencanaan. Tapi begitu memang by nature, habit setiap perencanaan tadi dari RPJMD segala macam, sebenarnya konteksnya itu bisa kita ambil posisi dari pendapat Pak Prof. Oto Sumarwoto tadi itu konteksnya. Itu sih posisinya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini juga ada pertanyaan dari YouTube, cukup banyak ya Pak ya. Saya bacakan satu-satu mungkin. Dari Bu Siti Hiliana, dalam penyusunan IKLH, IPKLHD, RPPLH perlu memperkaya muatan. Saat ini lebih banyak membahas lingkungan di land. Bagaimana dengan yang marine? Seperti itu Pak. Itu jadi yang sekarang kayak IKLH tadi, teman-teman di KLHK, di Direktorat Jenderal PPKL, khususnya Direktorat Pesisir Laut, sudah mengembangkan indeks kualitas lingkungan laut. Jadi dari terumbu karang, mangrove segala macam itu, karena sebenarnya untuk laut sendiri, untuk pesisir laut ya, itu relatif kita sudah ada regulasinya konteksnya ya. Jadi tinggal nanti mau yang ada saat ini sekarang adalah peraturan yang legal Permen 201 tentang kerusakan mangrove, 200 tentang 2004 ya tentang lamun, kemudian juga Permen LH 4 2001 tentang kerusakan terumbu karang, dan juga ada Permen 51 2004 tentang konteks kualitas air laut baik di biota, baik di mangrove, terumbu karang maupun di pelabuhan segala macam. Nah, memang kemarin ada upaya untuk membangun yang disebut sebagai bagaimana menentukan status untuk lingkungan. Nah, di laut itu belum ada tuh konteksnya. Teman-teman lagi kembangkan. Kalau di air kan kita udah banyak tuh berbagai regulasi bagaimana menentukan tidak hanya cemar rusak, tapi tidak hanya memenuhi atau tidak memenuhi baku mutu, tapi sampai statusnya. Jadi indeks pencemaran, storage, segala macam itu ada di pencemaran. Nah, di laut itu bisa dikembangkan seperti itu. Nah, teman-teman sedang mengembangkan itu satu. Nah, itu dari segi cemar rusak. Tantangan sebenarnya dari dukung laut. Dari dukung laut jadi tantangan sendiri itu. Kemudian peta ekoregien laut sendiri dibandingkan peta ekoregien darat masih jauh tertinggal. Peta ekoregien darat dari serial kita sudah banyak mengembangkan sampai 250 dengan berbagai macam aplikasinya. Nah, peta ekoregien laut sendiri memang pasti menjadi challenge tantangan tuh. Termasuk dari dukung lautnya sendiri kita belum tergambar bagaimana menghitung daya dukung laut dengan konteks yang seperti kita menggambarkan daya dukung ini terkait dengan air tadi. Nah, itu perguruan tinggi bisa menjadi kata kunci itu metodologinya tadi itu bagaimana sih menggambarkan daya dukung laut tadi itu konteksnya. Tapi kalau yang indeks kualitas laut itu relatif sudah dikembangkan lah. Baik Pak, mungkin ini ada juga pertanyaan selanjutnya dari Bapak Mumun Awir. Mungkin ada hubungan dengan pertanyaan sebelumnya tadi. RPPLH kalau disusun berdasarkan RPPLH provinsi, bagaimana kalau RPPLH provinsi belum tersusun? Apakah kabupaten bisa susun RPPLH tanpa menunggu provinsi? Apakah RPPLH pusat sudah ada di dalam PP? Terima kasih Pak. Seperti itu. Jadi prinsip dasarnya sekarang konteksnya adalah penyusunan RPPLD dilakukan baik kabupaten kota itu tanpa harus menunggu RPPL yang ada di atasnya. Itu dapat dilakukan. Itu sih. Nah, RPPL pusat di nasional sendiri memang kita lagi berproses ya, belum jadi sampai saat ini terus terang memang masih jadi challenge sendiri juga. Tapi secara materi teknis sih sudah ada ya. Oh, baik Pak, baik. Terima kasih Pak. Kemudian ada dari Ibu Desi Farawati, sudah 11 tahun RPPLH hadir di UU 32. Kenapa nanti sekarang setelah 11 tahun RPPLH bersuara seperti itu Pak?
Maksudnya? Mungkin maksudnya PP-nya kenapa belum jadi barangkali, Pak? Itu kalau PP belum jadi itu memang challenge sendiri itu. Tantangannya memang banyak dari segi metodologi, konsep, posisi, reposisi. Makanya kemarin kita coba mereposisikan bahwa RPPLH jangan sampai duplikasi dengan perencanaan yang lain. Maka kita coba bangun, kita coba rumuskan. Karena dari dokumen tampung sudah basisnya jasa lingkungan, inventarisasi juga kita berbasis jasa lingkungan, maka RPPLH juga kita coba tentukan berbasis jasa lingkungan. Konteksnya seperti itu. Terus sekarang sudah mulai agak kelihatan bentuknya. Nah, kita sedang coba dengan berbagai seperti itu. Tapi memang PP-nya ini menjadi challenge sendiri nih, apalagi dengan sekarang Omnibus Law. Nah, PP yang terkait dengan aspek itu mungkin belum jadi prioritas utama juga itu konteksnya. Karena yang diutamakan sekarang adalah PP terkait dengan percepatan investasi, juga jadi challenge sendiri itu. Suaranya Lutfi. Nggak kedengeran ya? Oh ya, maaf Pak. Dari saya mungkin. Ini dari Bapak Akil Acil, Pak. Sampai saat ini banyak daerah yang masih belum menyusun RPPLH dan tidak ada sanksi atau punishment. Yang menyusun pun tidak ada reward atau sejenisnya. Kira-kira seberapa penting dan perlunya RPPLH bagi daerah? Seperti itu, Pak. Kalau kita memang punya komitmen, jadi RPPLH seperti katakan tadi sebenarnya lebih banyak konteksnya manfaatnya dalam rangka bagaimana kita bisa memberikan arah bagi pelindungan lingkungan hidup ke depan di satu daerah, konteksnya 30 tahun tadi itu. Menjadi koridorisasi lah konteks-konteks tadi. Jadi kalau kita, kan RPPLH kan bentuknya perda tuh, contohnya. Jika sudah ada perdanya, RPPLH tadi atau bentuk PP segala macam, kemudian ada berbagai bentuk perizinan, pemanfaatan sumber daya alam segala macam. Nah itu kita bisa gunakan dong sebagai konsep penegakan hukum tadi konteksnya, melingkan antara RPPLH, kemudian data informasi terkait dengan KRP yang lain, plus dengan data informasi terkait dengan perizinan. Nanti bisa dimanfaatkan tuh untuk apakah akan memberikan izin, mengevaluasi izin segala macam, konteksnya dalam rangka keberlanjutan tadi maupun keselamatan mutu tadi kalau kita punya RPPLH tadi. Karena kekuatannya relatif cukup kuat perda tadi itu kan konteksnya atau PP di tingkat nasional seperti itu sebenarnya. Sanksi memang tidak ada konteksnya. Baik Pak, terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan lanjutan dari Bapak Mumun Awir. Berapa anggaran ideal untuk penyusunan RPPLH ideal skala kabupaten agar segera diusulkan RPPLH-nya seperti itu Pak? Di anggaran ideal. Anggaran itu relatif, sangat relatif sekali ya. Jadi kalau semua data informasi relatif sudah ada, kemudian tersedia, segala macam itu bisa sangat murah sekali itu, malah bisa tanpa biaya itu. Asal disusun oleh daerah misalnya. Kita punya semua data informasi yang ada segala macam, paling tinggal bantu pakar. Misalnya seperti itu, bisa tanpa biaya kalau tes tadi, tinggal bantu itu konteksnya. Nah, standarnya relatif lah. Jadi kalau yang jadi masalah kadang-kadang data informasi tidak tersedia, kita perlu ground check, perlu pengadaan akta jasa, perlu mengadakan pakar konsultan segala macam itu. Nah itu konteksnya itu. Sangat relatif lah konteksnya anggaran tadi. Jadi saya bisa katakan bisa tanpa anggaran, bisa anggarannya memang cukup besar. Nah itu tergantung kita bisa lihat seperti apa itu. Karena saya punya pengalaman, saya bisa nggak mau katakan spesifik seperti apa, tapi saya bisa berani katakan sebenarnya tanpa anggaran pun kalau data tersedia segala macam kita kerja keras nggak digaji segala macam ya, kalau saya gaji sebagai PNS doang tanpa ada honor segala macam seperti itu ini bisa. Baik Pak. Kemudian ini ada dari Bu Mutmainah Darajat. Apakah penyusunan RPPLH harus dimulai dari kajian hulu ke hilir atau berdasarkan skop proyek? Jadi konteksnya yang pertama, yang paling penting sebenarnya, kan RPPLH kan basisnya landscape tuh. Jadi yang pertama adalah kita harus tentukan dulu tuh, bukan proyeknya dulu, tapi kita landscape-nya, bentang lahan tadi, dari berbagai data informasi itu seperti apa yang mau kita jaga, mau kita lindungi, karakternya seperti apa. Tadi kan contoh menarik Kalteng tuh. Kalteng kita sudah katakan, itu ada berbagai tipe ekosistem yang sangat rentan tuh.
gambut, itu punya kerentanan sendiri, Kerangas punya kerentanan sendiri, itu sebagai contoh tuh. Kalau di karpasir relatif sudah itulah banyak teknologinya, contoh-contoh seperti itu. Nah, kalau kita udah punya data seperti itu, jadi data informasi tadi bisa berbagai sumber ya, proyeknya. Jadi jangan, justru kita nggak usah lihat proyeknya dulu, tapi justru paling penting adalah kita petakan dulu tuh karakter landscape kita dari berbagai data. Karena tadi saya kasih contoh misalnya, saya punya contoh tadi ada peta Kalimantan sebagai contoh tuh. Kita tahu karakter landscape-nya. Setelah tahu kita karakter landscape dengan berbagai macam data informasi, maka proyek-proyek yang sudah ada maupun yang akan ada kita bisa petakan tuh. Contoh proyek yang sudah ada lah. Pertanyaannya yang paling gampang, di dalam dokumen lingkungannya, proyek tadi, itu menjelaskan melingkung nggak semua karakteristik lingkungan yang ada kita dapatkan dari RPPLH. Satu pertanyaan yang paling gampang. Kalau belum ada, berarti kelola pantai itu nggak ada tuh. Kalau kelola pantai nggak ada, berarti keberadaan proyek tadi nggak sejalan dengan keberlanjutan dalam rangka pelindungan landscape tadi. Maka di situ salah satu rekomendasinya adalah review kegiatan tadi, perbaiki kelola pantainya, ubah izin lingkungannya, konteksnya seperti itu dalam bentuk operasionalnya, contohnya seperti itu. Jadi kita bisa melihat tuh data karakteristik tentang lahan yang kita dapat dari berbagai proses, bisa KLAS, bisa RPPL, segala macam. Yang penting kita dapat data landscape tadi. Setelah dapat data landscape, maka salah satu nanti RPPL adalah mengevaluasi semua perizinan yang ada tuh. Apakah semua perizinan yang ada itu sudah inline nggak dengan kepentingan karakteristik landscape tadi? Kalau belum ada, bisa berbagai solusi tuh opsinya. Review kebijakan setiap itu kita lihat kelola pantai izin lingkungannya kita bandingkan dengan landscape sudah nyangkup atau belum. Kalau belum, apakah nanti kita hentikan kegiatan tadi, kita tegakkan hukum atau kita perbaiki? Nah, itu berbagai macam opsi tadi dalam rangka tadi kegiatan tadi. Jadi kuncinya regulasi kita harus pahami, kemudian kita harus kenali karakteristik landscape. Nah, baru kita lihat proyek-proyek tadi itu konteksnya, basisnya, baik proyek saat ini maupun proyek yang akan datang. Bisa seperti itu. Tapi kata kuncinya informasi berbasis landscape harus kita dapatkan dari berbagai sumber. Nah, mungkin teman-teman perguruan tinggi ini sebenarnya pintar, bagus nih. Misalnya Pak Asep, sebagai dosen itu kan pembimbingnya banyak tuh, bimbingannya tuh. Ada mahasiswa A di tempat ini, mahasiswa B di tempat sini, segala macam. Kalau kita bikin database, ada 10-100 orang aja di beberapa lokasi tersebar, kita sudah dapat landscape. Data informasi tadi itu sebagai contoh seperti itu. Jadi investasi data informasi tadi menjadi penting tadi. Maka tadi lewat pengembangan sistem informasi kita mencoba membangun sistem informasi yang bisa menggambarkan landscape di Indonesia lah. Nanti bisa. Jadi informasi tadi tidak hanya peta spasial, juga tapi berbagai hasil-hasil penelitian, hasil studi, jadi berbagai pengetahuan yang ada di lokasi tadi, nah kita bisa masukkan di sana tuh nanti. Demikian sih. Baik Pak, terima kasih. Mungkin waktunya juga tinggal sedikit lagi ya. Mungkin dari Bapak Ibu peserta yang di Zoom ada yang mau ditanyakan, mungkin satu pertanyaan lagi. Boleh dari chat atau mungkin bisa menghidupkan mikrofonnya langsung untuk ke Pak Erik. Dipersilakan Bapak Ibu. Mungkin nggak ada ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih Pak Erik atas pemaparan materinya dan sesi tanya jawabnya. Insya Allah mudah-mudahan materinya akan bermanfaat untuk kita semua dan Bapak Ibu peserta. Mungkin ada close statement dari Bapak Erik sebelum mengakhiri sesi terlebih dahulu. Jadi yang penting yang pertama itu dalam konteks tadi ya, semangatnya adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan data informasi geospasial tadi. Jadi kita punya bangun informasi geospasial sebagai yang bisa sebagai referensi kita. Jadi bagi teman-teman daerah nanti informasi geospasial yang akan digunakan dibangun tadi tidak hanya untuk RPPL tapi untuk berbagai
kajian lingkungan yang lain, mulai dari KLAS sampai ke level ke perizinan usaha atau pendidikan tapak tadi. Itu bisa sangat dimanfaatkan tadi. Kita sudah mencoba berbagai proses ya, dan salah satu juga saya gunakan juga kajian landscape tadi digunakan untuk ya kasarnya memberikan rekomendasi apakah suatu izin bisa diberikan atau tidak diberikan. Kita lihat dari aspek teknis maupun aspek legalnya nanti konten seperti itu. Jadi yang pertama adalah bangun informasi geospasial yang kita sebagai referensi kita. Jadi bisa dengan berbagai macam cara tadi itu kontennya. Mungkin demikian itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Erik. Kurang berkenan ya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Amin. Ya, sangat bermanfaat Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Erik. Ya. Terima kasih. Saya lihat ya, langsung lihat ya, izin lihat ya. Ya, iya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mungkin kita akan masuk ke sesi selanjutnya, itu ada dari Mas Jeremias Dias. Sebelumnya mungkin moderator akan diserahkan kepada panitia PSLH ITB yang lain, mungkin ke Aditya. Cek, ada Aditya? Iya, masuk Mas Lutfi. Ya, masuk. Oke, terima kasih ya. Mungkin sebelumnya saya Lutfi Hibatullah sebagai moderator sesi Pak Erik tadi, mohon undur diri dulu.